A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu para murid santri dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini guru membuat video melanjutkan apa yang perlu disampaikan khususnya kepada murid dan santri juga para pemirsa sesuai dengan kalender Jawa bulan Ruwah dalam kalender Tritunggal bulan Rahmat atau bulan Ramadan. Guru akan mengulas lebih detail tentang menerangkan yang berhubungan dengan Ruwah. Sebelum disampaikan oleh guru tentang pemahaman hal-hal yang sangat sulit dipelajari bagi bangsa manusia, bagi murid dan santri yang sudah mendapatkan kitab, tapi guru belum juga banyak cerita sejarah kitab, maka melalui video ini guru menceritakan sejarah kitab-kitab yang dibawa murid dan santri. Para murid dan santri ya, terutama tentang kitab talqin. Kitab talqin yang Anda bawa itu sejarahnya panjang. Tapi dampak dari sejarah itu manusia akan banyak yang tahu dan mengerti dari ribuan tahun yang belum terkupas oleh bangsa manusia. Jadi dengan perjalanan yang sangat panjang guru sejak muda, sampailah guru sering bahasanya itu dimatikan oleh Tuhan, sehingga tahu dan mengetahui jalurnya di alam sana, siklusnya sangatlah rumit dan super rumit. Dengan kerumitan itu, guru dulu pernah berpikir, pantasan bangsa manusia tak akan pernah bisa masuk ke sini karena seperti itu. Banyak hal, banyak faktor, sehingga manusia tidaklah mampu atau tidak ada yang pernah bisa ke sana. Lantas dengan diberinya rahmat atau hidayah atau kelebihan dari Sang Maha Pencipta, akhirnya aku selaku gurumu menuliskan sesuatu sistem yang belum diketahui bangsa manusia. Kurang lebih tahun 1996 sudah mulai disusun tentang alam-alam kematian yang menjadikan ilmu atau kitab yang Anda bawa itu. Namun setelah dirancang dan ditulis oleh guru mempunyai keinginan ini kalau tidak diajarkan kepada manusia, manusia itu pun tak akan pernah ada yang tahu. Bila diajarkan ini nanti dampaknya bagaimana. Akhirnya setelah sedikit kitab sudah tertata, meskipun tidak rapi ya para pemirsa, Sang Maha Pencipta atau bangsa manusia menyebutnya Sang Azza wa Jalla atau penguasa semesta, memberikan nasihat kepada guru. Satu contoh dengan bahasa guru mewakili bahasa manusia ya. Bila jalur atau rahasia alam atau rahasia Tuhan ini kau sampaikan kepada manusia, sebagai gantinya banyak manusia itu akan mengalami musibah atau kerugian baik material maupun kematian. Jadi sebelum disampaikan oleh guru, para murid dan santri, itu sudah dinasihati oleh Yang Maha Kuasa itu. Tapi bila tidak aku sampaikan, kalian tak akan pernah tahu bahwa setelah kehidupan di dunia ini bagaimana jalurnya. Maka melalui video ini, guru pun juga memberi pemahaman bagi publik. Tatkala ada pengetahuan baru bagi orang-orang atau manusia yang berpikir yang sangat pendek, kalian selalu menyangkal atau
menolak dengan suatu kebenaran. Sebelum diterangkan banyak, guru memberi edukasi kepada para pemirsa. Ketahuilah para pemirsa, bahwa dunia itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Bila ada sesuatu hal yang baru, jangan suka menyangkal dulu. Didengar, dianalisa, diamati. Karena dunia berkembang. Kesalahan masyarakat dan umat karena Anda sudah terdogma dari kitab yang buruk, sehingga tatkala ada perkembangan pengetahuan yang luar biasa, otak kalian mati, sehingga kehidupan Anda setak. Hidup kalian rugi, hidupmu layaknya sebagai barangkali kayak katak di dalam tempurung. Jadi karena pemikiran Anda itu seperti itu. Dari cerita ini apa para pemirsa? Kurang lebih guru tidak ingat ya, kemungkinan tahun 1997 ilmu ini diajarkan kepada santri yang sepuh. Lantas ada informasi setelah disampaikan, ibaratnya langit atau alam memberikan suatu sinyal dengan bahasa. Bila ilmu ini kau ajarkan kepada manusia, kalian harus menebusnya dengan sesuatu yang besar dari bangsa manusia. Akhirnya pada waktu itu, guru menyampaikan kepada Sang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, yang penting saya mohon, saya minta, janganlah yang di Pulau Jawa jangan diambil. Jadi pada tahun kurang lebih tidak tahu ya, guru ingat-ingat lupa 1997 guru menyampaikan kepada alam langit sebagai tukar guling. Jadi bangsa manusia materialnya atau kematian itu diambil dari alam sebagai pengganti dari tuntunan alam kematian ini. Jadi menghasilkan ilmu ini atau kitab ini para pemirsa, itu kurbannya banyak para pemirsa. Materialnya tidak tahu itu ratusan miliar ataupun juga triliun. Setelah begitu saya sampaikan kepada murid dan santri, baru selisih 5 jam terjadinya sesuatu bencana. Alhamdulillah pada waktu itu tidak terjadi di Pulau Jawa. Nah disitulah sandi-sandi hal yang sangat penting. Maka guru pun menyadari para pemirsa, kalau aku gurumu menyampaikan sesuatu hal yang di luar ekspektasi manusia, kalian tidak percaya atau tidak mampu menerima suatu kebenaran, guru pun menyadari. Karena hanya kalian adalah sebongkah daging dan kalian adalah sebongkah makhluk yang tidak berguna. Maka guru sangat menyadari karena ini adalah sesuatu hal yang di luar kemampuan bangsa manusia. Dengan cerita ini artinya apa para pemirsa? Tadi guru ingin membuka kitab Talqin ini, kalau dibuka lagi di publik, kira-kira korbannya ini nanti berapa ribu bangsa manusia, ataukah ditukar dengan gempa yang sangat besar, ataukah guru nanti menyodorkan agar musibah ini atau tukar guling ini ditukar dengan banjir yang lebih luas di negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ataukah sudah layak untuk disampaikan sehingga tidak membawa dampak hal yang negatif di kehidupan ini. Ini guru belum selesai, guru belum komunikasi. Jadi artinya para murid dan santri disampaikan melalui video ini sesuatu hal yang sangat istimewa kitab yang Anda bawa, dan itu akan mempengaruhi perilaku bangsa manusia dan akan menuntun roh-roh dan jiwa-jiwa bangsa manusia, sehingga kalian akan menemukan jalur kebenaran, kalian akan mengikuti jalurku sampai ketemu yang di sana yang kalian menyebutkan alam-alam yang sangat indah dan sangat mulia. Para pemirsa, para murid dan santri, guru belum bisa memastikan besok mau membuka kitabnya atau tidak, tapi guru sangat berkeinginan untuk menyampaikan kepada pemirsa agar tersimpan di media seperti ini, agar kelak suatu saat barangkali guru sudah pulang, para pemirsa mempunyai data dengan bahasa yang mudah sehingga manusia mudah memahami hal-hal yang tidak diketahui oleh bangsa manusia. Para murid dan santri yang sudah mendapatkan
kitab, satu contoh kitab Sambiat atau kitab Talqin itu terangkai dengan kitab Rasul. Diberilah gambaran sedikit oleh guru. Ini loh para murid dan santri ya. Di video yang lain sudah diterangkan guru. Dari data ini sebagai sketsa ya. Sketsa semesta alam yang sangat maha luas seperti itu. Maka di sini kan ini sudah diajarkan bagi santri yang sepuh-sepuh. Guru mewakili bangsa manusia. Di dalam kitab Al-Quran yang disebut Iqra itu di sini alamnya. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu ditulis Iqra tapi tidak mampu untuk dipecah. Karena yang menulis tidak boleh membuka. Jadi setelah kalimat dibuat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tak satu pun bangsa manusia mampu membuka itu karena tidak dibolehkan. Kecuali utusan dari Sang Ilahi Robbi itu. Maka di sini guru memberi gambaran bahasa-bahasa yang dipakai manusia. Maka manusia sering ada bahasa yang disebut Trimurti Luhur ini loh. Karena bahasa di dunia sudah sering memakai bahasa Allah, maka guru pun di sini hanya memberi simbol gambaran. Sebenarnya suatu keadaan di sini, inilah disebut alamnya Iqra. Lantas ini mengapa guru menyarankan atau melarang generasinya, murid dan santri dan ke depan umat. Di sini maka inilah ada ikan. Nah, ikan ini adalah jelmaan dari semesta ini loh. Maka tidak dibolehkan untuk membunuh atau makan. Ya. Bila ada manusia di alam dunia itu nanti makan atau membunuh hewan ini, sama saja manusia kalian memutus jalurmu dari alam kebenaran ini. Nah, setelah kitab itu dulu disampaikan kepada murid dan santri, jadi rahasia Tuhan dan rahasia kematian berupa kitab itu, maka dulu kan pilihan itu 3. Guru menyampaikan ilmu dari Pulau Jawa ini. Guru memprediksi ada 2 pilihan. Yang penting guru minta jangan Pulau Jawa yang dikorbankan ibaratnya. Pilihan Kalimantan atau Sumatera. Guru memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Terserah panjenengan Tuhan. Yang penting saya mampu untuk menyampaikan kepada bangsa manusia agar kebesaran Sang Maha Pencipta, agar kebesaran panjenengan bangsa manusia akan tahu. Sehingga akan kelak menjadi tuntunan bangsa manusia itu bisa kembali dan ketemu rahmat panjenengan. Lantas apa yang terjadi? Ini kan Pulau Sumatera ini para murid dan santri. Di wilayah sini ini ada kota apa? Guru kurang paham tentang peta ya. Kurang lebih tahun 1996 atau 97. Maka di sini ada peristiwa yang disebut gempa dan korbannya berapa. Nah, dari peristiwa dihitung nilai material dan kerugian dan psikolognya bangsa manusia susahnya tatkala dari sanak saudaranya itu meninggal itu sampai bertahun-tahun. Jadi artinya Tuhan atau alam menurunkan suatu petunjuk itu tidak serta-merta para pemirsa. Itu ada take and give, ada gamblingnya, bahasa keilmuannya ada tebusannya. Tatkala kitab ini tebusannya seperti itu para pemirsa, maka berbahagia dan bersyukurlah satu-satunya kitab di dunia yang mampu membuka sesuatu tabir seperti ini. Nah, bagi para murid dan santri yang sepuh, nanti ada ilmu itu dalam peradaban semesta atau Sang Maha Pencipta. Itu cara merancang bumi dan cara merancang makhluknya, merancang di dalamnya. Itu passwordnya di sini.
Tapi itu sudah tidak dibolehkan lagi oleh Sang Maha Pencipta untuk diajarkan bagi bangsa manusia. Sedikit edukasi melalui video ini agar generasiku, murid santri dan kelak umatku kalian tahu sesungguhnya ada sesuatu yang sangat istimewa dari apa yang aku bawa dari Sang Maha Pencipta. Semua pada dasarnya demi kalian bangsa manusia, agar kalian akan menemukan jati dirimu sehingga di dunia sampai kembali pun betul-betul Anda menjadi makhluk. Itulah yang disebut makhluk-makhluk pilihan. Dilanjutkan lagi menerangkan tentang bulan ruah tidak terlalu dalam. Semoga bermanfaat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.